Bab 52. Jari Dewa Pembunuh. Mendengar jari Dewa Pembunuh, Dovok berhenti. Dia juga tahu dengan jelas seberapa kuat Dewa Pembunuh itu. Itu adalah rencana pembunuhan resmi yang dikeluarkan oleh Ratu sendiri. Terlepas dari apakah seseorang bersalah atau tidak, dia dapat membunuh terlebih dahulu, kemudian baru dihakimi. Dalam keadaan normal, orang mati tidak memiliki hak untuk berbicara. Artinya, jika dibunuh oleh seseorang dengan jari Dewa Pembunuh, ada kemungkinan besar akan mati sia-sia karena sudah mati. Bahkan jika memiliki keluhan, pihak lain tidak akan berseteru dengan orang yang memiliki jari Dewa Pembunuh hanya demi orang mati. Namun, jari Dewa Pembunuh sangat kuat. Tapi sebelumnya, kamu juga harus punya kemampuan yang cukup. Tanpa kekuatan, masih bisa dibunuh. Dilihat dari penampilan Devan, dia baru berusia 20-an. Bahkan jenius yang berasal dari keluarga seni bela diri kuno tidak akan sekuat itu. Meski akan menimbulkan beberapa masalah, tapi bagaimanapun juga, Devan membunuh lebih dulu. Masuk akal baginya untuk membunuh Devan. Lagi pula, Devan belum menunjukkan jari Dewa Pembunuhnya, bukan? Kalaupun terungkap, semua orang di sini adalah orangnya. Siapa yang akan mengakui melihatnya? Bocah, matilah. Dovok segera memerintahkan untuk membunuh Devan dan membiarkan orang-orangnya memukuli Devan. Wajah Gavin tegang, tapi dia tidak takut. Merupakan suatu kehormatan untuk mati dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah mesin perang yang bisa membunuh sekelompok master mitik. Namun, ekspresi Devan tetap tenang. Tampaknya dia tidak menganggap serius puluhan ribu tentara. Berhenti. Tepat ketika anak buah Dovok hendak menyerang, suara tua tapi sangat kuat terdengar. Kemudian satu pemuda dan satu orang tua datang. Dharma, senang melihatmu datang. Gaston menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Barusan dia khawatir Dovok tidak akan berani melakukan apa-apa karena Devan memiliki jari Dewa Pembunuh. Sekarang ada dua jenderal senior yang memimpin. Bahkan jika Devan mengeluarkan jari Dewa Membunuhnya, Dovok tidak perlu takut. Benar, mereka yang datang adalah Jenderal Dharma, Dharma Wisesa dan cucunya Dealova Wisesa. Tapi ketika Dharma membuka mulutnya, ekspresi wajah Gaston menjadi jelek. Dia melihat Dharma berkata kepada Gaston, "Pak Chandra, demi aku, bagaimana kalau membiarkan Devan pergi?" "Dharma, apakah kamu gila? Aku menyuruhmu datang ke sini untuk membunuh Devan. Kenapa kamu malah menyuruhku membiarkannya pergi? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia membunuh cucuku." Gaston berkata dengan marah. Dharma juga terkejut ketika mendengar ucapannya. Dia mendengar bahwa seseorang telah membunuh menantu perempuan Gaston. Jadi dia seakan pergi berperang. Tapi melihat itu adalah Devan, dia langsung ingin menyelamatkan Devan. Bagaimanapun, Devan menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, Gaston justru mengatakan bahwa Devan membunuh cucunya. Ini adalah masalah besar. "Devan, mengapa kamu begitu sembrono? Bahkan berani membunuh cucu Pak Chandra?" kata Dharma dengan ekspresi wajah suram. "Apa? Bukankah dia juga membunuh Torang Sarko?" Dealova, gadis di sebelah Dharma, mengerutkan bibirnya dan berkata, sebagai seorang pemuda, Dealova sangat mengagumi Devan. Bagaimanapun juga, tidak banyak orang di seluruh negara Al-Sutra yang berani membunuh murid Dewa Perang. Jika bukan karena Devan sudah memiliki kekasih,
Mungkin dia benar-benar ingin menjalin hubungan dengan pria ini. Devan memandang Dharma dan berkata dengan acuh tak acuh. Jenderal Senior Wisesa, jika seseorang menghina cucu perempuanmu, apakah kamu akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Dharma segera berkata. Dealova adalah cucunya yang berharga. Dia akan menghajar siapapun yang berani menyentuh rambutnya. Kalau gitu, dia menindas ibuku lebih dahulu. Jadi tidak bolehkah aku juga melampiaskan amarahku untuk ibuku? Devan menyipitkan matanya dan bertanya. Dharma, bukan tidak mungkin. Devan melanjutkan. Lalu, dia juga bisa mengiring seseorang untuk membunuhku. Kenapa aku tidak boleh membunuhnya? Untuk sementara, Devan benar-benar mengejutkan Dharma. Pak Chandra, dengarkan aku. Bagaimanapun, dia membunuh Torang. Paduka Dewa Perang tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak perlu membalasnya lagi. Setelah lama diam, Dharma menepuk bahu Gaston dan berkata, tidak mungkin. Aku akan membunuhnya hari ini. Gaston keras kepala. Meskipun Devan memprovokasi Paduka Dewa Perang dan pasti akan mati, tapi dia tidak sabar menunggu Paduka Dewa Perang. Dikatakan bahwa Paduka Dewa Perang memiliki tugas penting yang harus diselesaikan dan tidak mungkin meluangkan waktu untuk membunuh Devan dalam waktu singkat. Kalau begitu mari kita lihat apakah Dovok menghargaimu, Pak Chandra, atau aku, kata Dharma dengan suara yang dalam. Dia jelas siap melindungi Devan, bahkan jika itu berhadapan dengan Gaston. Ini hutangnya pada Devan, jadi dia harus membayarnya kembali. Ini membuat Dovok bingung. Meskipun peringkat bintang Dharma sebelumnya 1 bintang lebih tinggi dari peringkat Gaston, namun kini keduanya sudah tidak aktif. Alasan mengapa dia datang, itu hanya penghargaan untuk orang-orang tua. Dia bisa tidak usah datang ke sini. Sekarang, yang satu mengatakan ingin membunuh Devan dan yang lainnya mengatakan tidak akan membunuh Devan. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Dovok ragu-ragu, Gaston tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan Devan hari ini. Ekspresi wajahnya menjadi rumit. Akhirnya dia berkata, oke, Devan tidak perlu dibunuh, tapi gadis di sebelahnya harus dibunuh. Karena dia yang membunuh Alisa. Dalam analisis terakhir, itu karena Gavin memprovokasi Alisa sehingga Alisa pergi untuk membalas dendam. Cucunya dibunuh. Sekarang jika dia tidak bisa membunuh Devan, biarkan Gavin mati. Apa yang dikatakan Dharma benar. Setelah sebulan, ketika Paduka Dewa Perang kembali, Devan pasti akan mati. Tujuannya tetap tercapai. Tapi jika dia tidak membunuh seseorang hari ini, dia tidak akan bisa meredakan amarahnya. Jadi, bunuh Gavin. Dharma mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia menyuruh Dovok untuk tidak membunuh Devan dan Dovok setuju. Bagaimanapun juga, Devan memiliki jari dewa pembunuh. Jika Gaston ingin membunuh Gavin, Dovok tidak perlu khawatir tentang itu. Akhirnya, Dharma menghela napas dan berbalik. Dia rela menggunakan wajahnya sendiri untuk melindungi Devan. Tapi jelas dia tidak akan melindungi Gavin. Dovok, kamu tidak berani membunuh Devan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh bandit bawah tanah kecil, kan? Gaston menatap Dovok. Jelas. Gaston telah menyelidiki latar belakang Gavin. Mengetahui bahwa dia adalah salah satu ratu bawah tanah Doujin. Asmodes. Di mata orang lain, Asmodes adalah nama yang menakutkan. Tapi baginya, Gaston bukan apa-apa. Dovok mengangguk dan berkata, jangan khawatir.
Jenderal Senior, hari ini, wanita ini akan mati. Detik berikutnya, semua senjata yang dibawa Dovok diarahkan ke Gavin. Gatling gun pada helikopter tempur, penembak jitu di atap, bahkan roket-roket diarahkan ke Gavin. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Gavin tidak banyak berubah. Dia hampir mati hari ini. Devan yang menyelamatkannya. Sekarang, jika harus mati untuk Devan, dia bersedia. Gavin menutup matanya, menunggu kematian datang. Namun saat ini, Devan berdiri di depannya. Dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati." Bersambung. Bab 53. Nikita yang tragis. Gavin perlahan membuka matanya yang tertutup. Dia menatap pria yang berdiri di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah memikirkannya. Devan benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Pada saat ini, air mata mengalir dari mata Gavin. Dia menganggap Devan sebagai tuannya. Dia sudah berjanji bahwa siapapun pemilik rumah kaisar, maka akan jadi tuannya. Di usianya yang baru 13 tahun, dia menjual hidupnya pada pria itu. Orang itu berkata padanya bahwa dirinya akan jadi seorang pelayan. Misinya adalah untuk melayani tuannya dan mematuhi semua perintah tuannya. Bahkan jika tuannya menyuruhnya mati, dia juga tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun. Gavin menepati janjinya. Dia mengabdikan hidupnya untuk selalu melindungi Devan. Tapi, pada saat ini, Devan berdiri di depannya, melindunginya. Melindungi dirinya, seorang pelayan yang tidak penting. Kata-kata Devan juga membuat orang lain yang hadir terkejut. Karena semua orang merasa jika Devan ingin bertahan hidup hari ini, dia harus mengorbankan Gavin. Bagaimanapun, rasa hormat yang tinggi harus diberikan untuk Jenderal Senior. Putri Jenderal Senior itu dibuat cacat. Cucunya juga dibunuh hari ini. Kalau dia tidak membunuh siapapun hari ini, akan sulit untuk menenangkan kemarahan Jenderal Senior itu. Devan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kesempatan untuk tetap bertahan hidup terbesar yang bisa diberikan kakekku untukmu. Dealova mengerutkan keningnya dan menatap Devan. Dia tidak mengerti sama sekali. Kenapa Devan melakukan semua ini? Ini sama saja dengan cari mati. Devan, jangan main-main. Dia cuma preman rendahan dari pasukan bawah tanah. Tentu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuknya. Dharma juga berkata dengan suara yang dalam. Devan, aku akan membunuhnya hari ini. Ini adalah batasan terakhirku. Kalau kamu berani menghentikanku, maka kamu akan mati bersamanya. Kata Gaston dengan ekspresi muram. Devan, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku cuma pelayanmu. Semua orang membujuk Devan, bahkan Gavin sendiri. Dia bicara sambil menahan tangisnya. Namun, jawaban Devan tetap tidak berubah. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Devan, kamu sudah bosan hidup. Dovok, bunuh dia untukku. Aku yang akan menanggung semua tanggung jawabnya. Teriak Gaston. Saat ini, seorang pasukan datang menemuinya. Jenderal Senior, ada seseorang datang mau bertemu. Siapa itu? Pegang omonganku baik-baik. Hari ini, tidak ada gunanya bagi siapapun yang datang untuk meminta belas kasihan untuknya. Gaston berkata dengan dingin. Sepertinya dia tidak datang untuk meminta belas kasihan. Orang itu bilang kalau dia punya dendam pada Devan.
Jadi dia datang untuk melihat bagaimana kondisi Devan saat mati mengenaskan. Jawab pasukan itu. Oh, biarkan mereka datang. Gaston terlihat puas. Segera, 2 orang dibawa masuk. 1 orang pria parubaya. 1 lagi pria buta dengan bengkak di sekujur tubuhnya. Dari sekali lihat, itu adalah Daniel, pasangan ayah dan anak. Pada saat ini, Nikita sama sekali tidak bisa dilihat penampilan aslinya. Seluruh tubuhnya bengkak seperti roti kukus. Ada kebencian yang mendalam terlihat di wajahnya. Kudengar kalian punya dendam untuk Devan. Gaston menatap pasangan ayah dan anak itu. Itu benar, Jenderal Senior. Kami berdua punya dendam yang mendalam untuk Devan. Jawab Daniel. Oke. Kalau begitu kalian bisa tetap tinggal di sini dan menonton. Aku akan menghajarnya habis-habisan hari ini, kata Gaston tegas. Jenderal Senior, tolong patahkan seluruh tubuh Devan sampai berkeping-keping. Nikita berteriak ke satu arah. Tapi karena dia tidak bisa melihat, jadi dia sama sekali tidak tahu bahwa arah yang dia lihat adalah arah yang berlawanan dengan Devan. Putriku, kamu salah arah. Daniel dengan cepat membalik arah Nikita ke arah Devan. Hahaha, Devan, aku datang untuk melihat penderitaanmu. Nikita berteriak lagi. Dia itu Nikita. Bagaimana dia bisa jadi seperti itu? Seingatku, dia dikenal sebagai direktur tercantik di Doujin. Kudengar dia dapat karma dari Devan. Perusahaannya bangkrut. Jadi dia tidak punya uang untuk cuci darah. Jadi seluruh tubuhnya bengkak seperti itu. Harusnya dia cuma punya waktu beberapa hari untuk tetap hidup. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia memang sangat cantik. Sayang sekali penampilannya jadi seperti itu. Orang-orang yang mengenal Nikita di sekitarnya berkomentar. Sosok wanita paling cantik yang menakjubkan berakhir begitu menyedihkan. Entah bagaimana Devan bisa melakukan semua itu. Sebenarnya, masalah ini tidak bisa disalahkan pada Devan sepenuhnya. Aku menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Nikita memang menderita penyakit ginjal yang parah. Kalau tidak dapat donor ginjal, dia pasti akan mati. Selain itu, dia punya jenis golongan darah yang sangat langka. Jadi Nikita tidak bisa menemukan pasangan sama sekali. Kebetulan ginjal Devan cocok dengannya. Jadi Devan mendonorkan ginjalnya untuk Nikita. Untuk membayar kebaikan Devan, Nikita menikah dengan Devan. Tapi tidak lama setelah menikah, Nikita mengambil ginjal Devan yang lain. Kemudian dia juga mendorong Devan jatuh dari tebing. Devan cukup beruntung untuk bisa tetap bertahan hidup. Jadi dia kembali untuk membalas dendam. Pada saat ini, suara yang merdu terdengar. Itu adalah Dealova Wisesa. Waktu itu, setelah Devan menyelamatkan kakeknya, dia pergi untuk menyelidiki masalah Devan. Oh, jadi gitu. Tidak kusangka. Nikita yang sering melakukan amal di mana-mana, bahkan memberi Devan waktu yang baik selama 3 tahun sebelum menikah. Itu semua hanya pura-pura. Orang-orang akhirnya sadar akan situasinya. Kalau orang lain yang mengatakan ini, mungkin tidak terlalu meyakinkan. Tapi kata-kata ini diucapkan oleh cucu perempuan Jenderal Senior Wisesa. Jadi kepastiannya sudah bisa terjamin. Kamu ini tahu apa? Apa maksudmu aku mengambil ginjal kedua Devan? Untuk apa aku melakukan itu? Ada orang lain yang mau mengambil ginjalnya. Kalau aku tidak melakukan itu, aku akan mati. Kali ini, Nikita berteriak. Nikita, beritahu aku siapa orang itu. Maka aku akan menyembuhkanmu.
Pada saat ini, suara Devan terdengar. Bagaimanapun, Nikita adalah wanita yang pernah dia cintai. Sekarang Nikita telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Tapi orang yang benar-benar menginginkan ginjalnya sendiri harus mati. Kamu bisa menyembuhkanku. Nikita menatap Devan dengan tidak percaya. Tentu saja, aku sudah menyembuhkan mata Kak Evelyn, kata Devan santai. Tapi, ginjalku sudah hilang. Apa kamu bersedia memberikan ginjalmu lagi? Nikita tentu saja tidak ingin percaya kalau Devan akan memberikan ginjalnya lagi. Tentu saja aku tidak akan memberimu ginjalku. Aku bisa memberimu sepasang ginjal babi, yang mana masih bisa membuatmu tetap hidup setidaknya selama 20 tahun. Tidak mungkin. Ginjal babi tidak mungkin bisa bertahan dalam tubuh manusia. Daniel menggelengkan kepalanya. Orang lain jelas tidak bisa melakukannya. Tapi aku bisa. Devan berkata dengan percaya diri. Biar kutanya lagi. Kamu benar-benar akan menyembuhkanku. Nikita tidak percaya. Lagi pula, dia tidak memperlakukan Devan dengan baik. Bahkan kalau dirinya tidak mengambil ginjalnya. Nikita tidak pernah menganggapnya serius selama 2 tahun terakhir. Nikita, apakah kamu benar-benar ingin menerimanya? Daniel terlihat khawatir. Ayah, apa bedanya antara terus jadi seperti ini dan mati? Kata Nikita. Selain itu, tapi Devan, hari ini, kamu saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan Nikita? Daniel melihat sekeliling. Mengerutkan kening saat melihat barisan mengerikan. Dengan barisan ini, bahkan jika Devan adalah seorang master, dia akan dibunuh. Mereka tidak akan bisa membunuhku, kata Devan datar. Nah, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk bilang kalau aku tidak bisa membunuhmu? Dovok berkata dengan sangat kesal ketika mendengar kalimat Devan. Dia adalah seorang kolonel, dengan ribuan pasukan, juga perlengkapan yang bagus. Mana mungkin tidak bisa membunuh seorang Grandmaster kecil. Bahkan Master Misterius tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bersambung.